Dalam satu hadis dinyatakan bahwa Dajjal itu berumur 40 tahun. Dan sesungguhnya tahun-tahun terakhir ini adalah tahun-tahun terakhir dari umur Dajjal. Karena Dajjal itu sudah bercokol hampir 40 tahun yang lalu. Ketika televisi sudah ada di muka bumi ini, pada saat itulah Dajjal sudah mencengkeram dunia. Dan lihat di bulan Oktober nanti, kebohongan atau fitnah Dajjal apalagi yang akan berlaku. Indonesia bakal diserbu jutaan pengungsi dari Eropa, Amerika Utara, dan sebagian Afrika terkait ledakan asteroid. Para ahli ruang angkasa menemukan asteroid 2021 PDC yang diperkirakan menabrak bumi dan Indonesia merupakan wilayah paling aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi bersama saya di channel saya Ramlan Abdillah. Kita kembali akan mengulas tentang fenomena akhir zaman, kehadiran Dajjal dan kebangkitan Islam. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengajak sahabat-sahabat sekalian untuk melihat bahwa sesungguhnya dalam sebuah hadis dinyatakan Dajjal itu berumur 40 tahun. Dan tahun-tahun terakhir ini adalah tahun-tahun terakhir umurnya Dajjal. Karena Dajjal itu sesungguhnya sudah bercokol di muka bumi ini sejak hampir 40 tahun yang lalu. Di mana media televisi itu sudah ada di muka bumi ini. Dan pada saat itulah Dajjal sudah mulai mencengkramkan kukunya dan melakukan fitnah-fitnahnya. Jadi kalau secara umum umur Dajjal itu 40 tahun, akan tetapi dalam hadis lain dinyatakan bahwa umur Dajjal itu 40 hari, yang satu harinya itu sama seperti 1 tahun, satu hari berikutnya sama seperti 1 bulan, satu hari berikutnya sama seperti 1 minggu, dan satu hari berikutnya sama seperti hari-hari biasa. Maknanya adalah bahwa fitnah Dajjal, kebohongan yang dilancarkan oleh Dajjal itu hanya berumur 1 tahun, 2 bulan, 13 hari saja. Dan ketika Dajjal sudah bercokol di muka bumi ini hampir 40 tahun yang lalu, sesungguhnya begitu banyak sudah kebohongan-kebohongan yang dilancarkan oleh Dajjal. Beberapa di antaranya adalah ketika Irak dikatakan memproduksi senjata pembunuh massal, maka pada saat itulah negara adik kuasa merasa punya legitimasi untuk menghancurkan negeri Irak. Karena Irak adalah bagian dari oposisi negara adik kuasa. Kemudian kebohongan yang selanjutnya adalah Usama bin Laden didefinisikan sebagai gembong teroris. Oleh karena itu negara adik kuasa mempunyai legitimasi untuk menjadikan Islam sebagai agama teroris. Kemudian memerangi Afghanistan dan menghancurkan negara Afghanistan. Karena negara Afghanistan berpotensi menjadi negara yang bisa memberikan kontribusi untuk umat Islam. Kemudian tahun-tahun terakhir ini dibuatlah sebuah organisasi boneka ISIS, sehingga negara adik kuasa semakin mempunyai legitimasi untuk memerangi agama Islam, karena agama Islam adalah merupakan ancaman terbesar bagi agama-agama lainnya. Dan nanti di Oktober 2021 ada kebohongan besar lagi yang coba dilancarkan untuk menimbulkan ketakutan di masyarakat dunia, untuk menimbulkan kegoncangan dan kekacauan di masyarakat dunia. Dan target utamanya adalah Indonesia, karena Indonesia adalah negara terbesar nomor 1 di dunia yang memberikan pengaruh yang luar biasa ketika negara Indonesia ini dikuasai oleh kaum muslim moderat yang akan memberikan sumbangsi luar biasa bagi perkembangan agama Islam di dunia. Dan kebohongan-kebohongan itu dilancar untuk membuat kekacauan di muka bumi ini. Kita saksikan bersama sebuah video kebohongan Dajjal yang akan terjadi di bulan Oktober 2021. Indonesia bakal diserbu jutaan pengungsi dari Eropa, Amerika Utara, dan sebagian Afrika terkait ledakan asteroid. Para ahli ruang angkasa menemukan asteroid 2021 PDC yang diperkirakan menabrak bumi dan Indonesia merupakan wilayah paling aman. Para ahli ruang angkasa akan membahas dampak tabrakan asteroid 2021 PDC dengan bumi pada konferensi pertahanan planet 26 hingga 30 April di Wina, Austria.
Para ahli ruang angkasa untuk sementara memprediksi dampak tabrakan asteroid 2021 PDC dengan bumi pada 20 Oktober 2021. Peristiwa alam itu akan memicu sebuah krisis pengungsi besar dari penduduk Eropa, Amerika Utara, dan sebagian Afrika ke Indonesia. Pada konferensi pertahanan planet, para ahli juga menyiapkan skenario terbaik untuk menyelamatkan penduduk bumi. Para ahli mengungkapkan asteroid yang akan menabrak bumi berukuran antara 35 meter dan 700 meter. Posisi asteroid itu semakin dekat dan sedang menuju langsung ke bumi. Jika asteroid berada pada lintasan tabrakan, probabilitasnya akan terus meningkat. Seiring berjalannya waktu, para ilmuwan akan dapat menentukan di mana asteroid mungkin akan menyerang. Bahaya utama adalah semburan udara yang menyebabkan tekanan ledakan berlebih yang mungkin mencapai tingkat yang tidak dapat dihindari. Salah satu kelompok yang terlibat dalam konferensi tersebut adalah Planetary Society. Kelompok itu merupakan organisasi yang bekerja dengan komunitas ilmiah dan pembuat keputusan dengan satu tujuan, yakni mengurangi resiko bumi ditabrak asteroid atau komet. Kelompok tersebut menekankan kehancuran yang dapat ditimbulkan oleh dampak seperti itu jika penduduk bumi tidak siap. Dampak pada atau atas kota padat penduduk dapat menyebabkan jutaan kematian, dan dampak pada air dapat menyebabkan banjir besar di garis pantai. Demikian kata Dr. Bruce Betts, Kepala Ilmuwan Planetary Society. Setiap dampak besar akan menyebabkan kerusakan, cedera, dan kematian yang meluas, dan akan menciptakan pengungsi yang tak tertandingi di seluruh dunia. Dalam simulasi konferensi, asteroid 2021 PDC diperkirakan akan menyerang Eropa, Amerika Utara, dan sebagian Afrika. Sementara sebagian besar wilayah Asia, Indonesia, dan Pasifik berada di luar zona ledakan. Gambaran serangan asteroid itu akan melenyapkan Eropa, Amerika Utara, dan juga sebagian Afrika, atau wilayah itu tidak bisa dihuni lagi. Pendapat Dani Jeremy dari B612 lebih melegakan penduduk bumi. Menurut Daneka, memang ada asteroid namun tidak sampai menghancurkan bumi. 100% yakin akan tertabrak, tapi tidak akan 100% yakin kapan itu terjadi. Sehingga akan sangat berharga jika para ahli secepat mungkin menemukan posisi asteroid. Semoga kita bisa mendapatkan pencerahan dari informasi ini dan kita mempersiapkan diri untuk melakukan yang terbaik buat negeri kita Indonesia dan buat agama kita, agama Islam, agama yang rahmatan lil alamin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.